aja biasa mau lewat langsung vlog. Ya. Ada di tempat saya yang adiknya di terapi karena si videonya buka, "Mah, senyum," katanya gitu. Jepret. Itu kakaknya yang ada di terapi. Saya cuma 1, buka lagi 2, mau tutup dia. Itu yang waktu itu kata kamu Saya pengen gitu, ibunya udah tahu. Karena di luar itu juga deh. udah capek, Bu. Iya Anaknya kan? ngaplokin anak orang, Bu, kan? Iya itu kayaknya itu rasanya coba. Udah gede Capek orang tuanya udah. Ya sampai ada yang jatuh berdarah, dibawa ke fisioterapi kan, ya namanya kayak gitu. Terus kan kita ini kan kasih kompres, terus kan kita punya oil yang bisa menghentikan perdarahan lah sementara kita kasih. Adalah perawat yang ngomong, "Bu, makanya jangan main HP terus, anaknya dicobain." Ibunya langsung histeris. Semua menyalahkan saya. Kalian nggak tahu saya betapa capeknya saya ngurus dia. Saya sumpahin kamu, anak seperti dia. Takut. Jangan. Kita makanya hati-hati banget ya. Ya kita beda sedikit aja ya. Kita lagi ngomong sama komputer. Usahain nih, gitu kan? Sinyalnya kadang kan suka begitu juga ya, mereka pakai berapa ribu orang gitu. Dia denger ibunya mencak. Langsung saya viralin ya, terserah viral, benar. Ada yang viral. Seru. Ya pasti udah tahu ya, masuk di TikTok viral. Dia tadinya nggak punya gitu ya. Ada yang nonton begitu memviralkan itu perawat di tempat kita, dia lumayan dia dapat gitu banyak. Iya. Banyak, Bu. Ya, jadi mau diapain nih orang nih? Dan kebetulan sebetulnya itu perawatnya yang paling dekat dengan anak-anak. Jadi ya dia udah capek kan dari situ. Bolak-balik ya kan, kalau BPJS kan kemana terus sampai selesai. Capek. Takut Sebab begitu kan kita kalau capek kita tumpahkan ke orang lain ya, atau ke tempat lain atau ke orang yang lebih lemah dari kita. Ya percaya, adik kamu. Ya. Kamu dimarahin sama bapakmu? Ya kan? Jadi orang yang lebih lemah dari kamu. Oke, tadi udah ya. Ada 3 tipenya. Ada yang mudah gelisah, ya. Ada yang dominan, inaktif, inatentif, ya. Sebetulnya habis ini ada tuh sama yang marketnya yang tadi bola, apa namanya? Yang tadi disampaikan sama kelompok yang tadi. Kan saya presentasinya tuh yang punya saya itu nggak cocok. Bisa nggak? Ya ada yang hiperaktif dan impulsif, itu yang Oke, gejalanya sama, gejala interaksi sosial, ya. Kemudian aspek perilaku, kemudian mudah bosan. Area yang disukai adalah area yang anak bisa melakukannya. Jadi kemampuan kembali fokus masih bisa ya, belajar juga masih bisa, dan kedepannya dia bisa fokus jadi pinter itu juga bisa. Nah, karena pinter itu stimulasi ya, dapat perilaku spontan dan imajinatif ya. Imajinatif dia bisa aja dia bikin segala macam gelas, apa namanya, ada airnya terus dia tuang di atas keyboard. Imajinatif tuh dia. Imajinatif, dia kan melihat airnya mengalir dari sela-sela keyboardnya. Kita pesawat. Ya, antara lain penyebabnya adalah kelahiran prematur. Ya kan itu semuanya belum siap. Apalagi kalau udah prematur masuk ke dalam neonatal, minggu depan kita belajar neonatal. Jadilah apa ya, harusnya dia kan ditimang, tidur tenang, bayi gitu ya di rumah, nyanyi musiknya nih. Begitu dia dirawat ini tuh, yang sana tuh, yang di sini habis makannya tuh. Di sini dia saturasi tuh. Nah, jadi itu juga pengaruh. Ya, selain hal-hal lain itu. Oke. Ya, dia ada di frontal lobe ininya.
problemnya di parietal ya dan cerebellum sama ya, jadi hampir gangguannya keseimbangan koordinasi ya, visual spasial, informasi bagaimana mengekspresikan ruang gitu ya, kontrol atensi ya, dan tahanan distraksi, mudah banget distraksi seperti itu ya. Ini tadi network dari dorsal dan ventral kayak untuk atensi ya, untuk visual, untuk bergerak ya. Nah ini sebetulnya gray areanya si ADHD dan autis ya, gampang cari aja ya. Kreatif mungkin sama, ada autis yang sangat pintar ya, kemudian ada neurodivergence, terus kemudian ada stemming atau fidgeting, jadi dia seperti gelisah ya. Cuman kalau yang ini mungkin gelisahnya langsung nggak bisa diam, nggak bisa duduk, dia langsung diri ya. Kalau anak autis mungkin pokok gitu ya, pokok ya, atau enggak ada orang ngobrol tiba-tiba dia loncat ke tanah pokok ya. Kemudian disregulasi ya, jadi dia bagaimana pengaturan emosinya juga tidak bisa. Oke, gangguan motorik 45 sampai 65% kemungkinan mengalami gangguan koordinasi ya, keseimbangan dan keterampilan motorik yang buruk ya. Ada anak yang jalannya jinjit, ya udah saya bilang jinjit sih nggak apa-apa ya, tapi maksudnya tapi ternyata kalau ADHD lebih lumayan ya, walaupun jinjit dia lebih bisa stabil dan lebih cepat jalan dibanding ASD. Nah, tulisan tangan kurang terbaca siapa? Salah. Tangan yang ya, ada kemarin mahasiswa yang laporan kasusnya tulisannya kecil, tapi benar-benar kalau pakai kaca pembesar tuh benar tuh. Maksudnya kan ada ya. Nah, kalau kecil rapat kan ada ya, kecil rapat gitu kan, dia nggak rapi tapi kecil banget, sampai maju ke saya ngomong aja deh, saya bilang. Jadi saya tanya pasiennya apa keluhannya, terus orang tuanya dulu waktu hamil bagaimana, proses melahirkannya bagaimana. Udah ngomong aja, mendingan ngomong, saya nggak bisa lihat tulisannya ya. Jadi bukan kurang terbaca, kalau dia nggak bisa kebaca karena terlalu kecil ya. Ini problemnya dari sosial komunikasi, kemudian ada repetitive behavior juga ya, sehingga dia menyebabkan juga gangguan motorik ya. Obat-obatannya ya, kalau ADHD dopamin ya, ada energi sistem ya, bentuknya pentil ya. Set efeknya untuk motor skill ya, kemampuan motor ya. Terapi lainnya behavior terapi, yang kemarin kita termasuk salah satu behavior terapi ya. Benar-benar ya, kamu kalau habis ini profesi terus kamu mau mengembangkan itu, silakan, bagus banget, banyak banget kan sekarang ya. Behavior terapi sekarang, terapi kelompok yang kita punya itu udah jadi role model, sampai dijadikan role model Depkes ya. Jadi dari kawasan barat tuh Sumatera, Jakarta, terus Bandung dan sekitarnya itu belajar ke kita ya. Difasilitasi oleh Kemenkes, jadi macam-macam pembelajarannya, termasuk melihat jadi selama saya kerja di sana itu udah dari awal udah ada, udah dirancang. Terus kita udah pernah punya taman ya, sebelum dibangun menjadi kiara yang indah dan lucu itu kita ada bukit, ada apa segala macam, kita mainnya di luar ya. Jadi terapi kelompok kita itu udah lama, udah dari dulu sih sebenarnya bekerja sama dengan terapis bicara. Jadi kalau gitu misalkan dia main suling kan, suruh tiup-tiup kan, gitu ya, apa periwitan lah dengan suling. Terus atau dia dikasih, ibunya suruh bawa nutrisari, terus dikasih dia kayak gitu tuh terapi bicara itu di situ.
Terus kemudian okupasi terapinya itu apa untuk taktil propriocepsi, tapi nggak jalan, akhirnya udah kita jalan-jalan fisioterapi. Itu satu anak 250.000 BPJS tapi ya. Iya, itu BPJS. Dan itu dianggap suatu unggulan karena dalam sehari pasiennya bisa banyak kan, bisa sampai 20 begitu ya. Nah, udah ya, sudah ya. Oke, ini tekniknya sama. Yang belum paling disebut adalah breathing exercise, massage, ya, stretching, ya. Oke, latihan postur dan balance, ya ini. Ini yang kiri sama yang kanan, mana yang autis, mana yang ADHD? ADHD yang Terus yang ini? kan Supi. Ini bisa jadi dua-duanya normal ya. Kan enggak, soalnya Flupi itu lemah. Masalahnya dia kontak matanya kan lihat dia terapkan. Iya. Yang jelas yang ini enggak ya. Yang sana mungkin gangguan keseimbangan. Oke, perbaikan pola jalan. Ya tadi beberapa gambar kita ada juga di tempat teman-teman kalian. Ini perbaikan pola jalan. Tadinya jinjit di sana dibikin bagaimana supaya kakinya selebar bahu pada saat berdiri, kemudian diaktifasi untuk core-nya sehingga dia menapak pada keseluruhan kaki dan sampai dia berjalan. Oke, yang ini physical exercise. Ya ini bagian dari yang kemarin kita lakukan. Kita yang ikut ya, yang ikut kemarin. Ini pedoman aktivitas sudah bisa dibaca ya. Ini 60 menit, makanya kita kemarin pakai 6 menit ya. Dan ada teknik sensori integrasi. Kira-kira seperti ini ya. Oke, boleh hidroterapi, treadmill, akuatik dengan aerobik, static physical, fitness training, dan high intensitas aerobik. Ada tadi di gambarnya. Ini juga kontaknya bagus ya. Oke, selesai.